Sunday! Saat ini aku mau ngajakin kita semua untuk nyanyi satu lagu baru. Judulnya Never Have I Ever dari Hillsong yang And Free. Siapa yang udah dengerin? And I really love this song. Lagu ini tuh kayak sebagai ungkapan betapa senangnya kita karena udah ketemu satu kasih yang luar biasa, udah kenal sama Tuhan Yesus Kristus. Karena sometimes we run away from Him, nyari kebahagiaan, nyari kepuasan di tempat yang lain, tapi gak ada yang pernah bisa bikin kita merasa utuh dan merasa senang seperti kita ketika dapat kasihnya Tuhan. Let's sing. In my head and my soul, my heart, my all, I know that I know, never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping a face, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind, the shadows now I've seen the light. My head and my soul, my heart, my all, I know that I know, never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Come on. I've got a million reasons why I can't be the same. You've got me looking forward, never turning my gaze. Forever, God, is you and I, together till the end of time. Amen. My head and my soul, my heart, my all, I know that I know, never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Your love is patient, love is kind. Your love is never hard to find. Forever I am yours and you're mine. Alright, alright, oh. Never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Never have I ever say nothing, nothing will change it. All I can say is once again, nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Hai JPCC Youth, apa kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian semua baik-baik aja, walaupun kalian semua tetap stay at home aja. Tapi aku percaya, stay at home adalah langkah termudah dan terkecil yang kita bisa lakukan di masa-masa seperti ini
to saving the world. Ya nggak sih? Daripada kalian pusing-pusing mikirin pengen jadi Batman, Superman, hero-hero lainnya, Wonder Woman, Catwoman, Pink Panther. Hah, kok Pink Panther? Itu bukan even hero gitu. Oke, well, kalian semua setuju gak sih sama aku kalau hari ini tim Praise and Worship itu ngebuat kita bersemangat banget to serving God, to praising God together. Walaupun kita semua tetap stay at home aja, tapi tim Praise and Worship sudah melakukan yang terbaik banget buat kita to bring the positive energy around us. Ya gak sih? So thank you so much team for what you've done. Dan hari ini aku punya pengumuman penting nih buat kalian semua. Apa ya? Kita lihat dulu yang satu ini. Freedom Weekend akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juni 2020. Yes, 3 hari kita akan bersama-sama dan seru-seruan bareng. Jadi nantikan dan please daftarin diri kalian dan ajak SGL kalian, small group friends kalian to join the event dengan cara daftarin diri melalui MyJPCC apps, oke? Jadi yang belum memiliki account MyJPCC, please sign up dulu. Abis itu masuk ke event dan cari Freedom Weekend di situ dan daftarin diri kalian. Acara ini bebas biaya alias free. Tapi dengan mendaftar kalian bisa mendapatkan akses ke breakout session yang udah disediakan oleh tim JPCC Youth. Oke, jadi make sure daftar ya. Dan batas pendaftarannya hanya sampai tanggal 21 Juni aja guys. Jadi cepetan ya, buru-buru daftarin diri kalian. Ajak SGL kalian juga, jangan sampai SGL kalian kelupaan atau ketinggalan lagi, ya gak sih? Well, hari ini kita akan dilayani oleh Kak Victor dengan tema yang masih sama, yaitu storyteller. Kira-kira Kak Victor akan sharing tentang apa ya di storyteller? Before we start, let's watch this video. Halo Youth, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Kak Victor dan hari ini aku akan bawa topik terakhir dari The Storyteller. Beberapa minggu lalu, aku lihat di Instastory nih, ada temen aku yang mulai bangun habit baru di masa pandemi ini. Tahu nggak apa? Dia mulai olahraga pagi setiap hari. Setelah gue lihat Instastory itu, gue juga pengen dong punya habit yang bagus, habit yang baik. Jadi gue pada malam harinya gue set alarm dan gue pergi tidur. Keesokan paginya ketika alarm itu bunyi, kalian tahu kan biasanya ketika alarm bunyi apa yang kita lakukan? Kita matiin lagi alarmnya dan kita pergi tidur. Di situ aku sadar ternyata hanya dengan aku kepengen dan aku ngerti, sulit ya buat ngebangun habit yang baru itu. Karena ternyata untuk melakukan sesuatu itu berat. Kira-kira di masa pandemi ini apa sih yang sulit buat kita lakukan? Bangun pagi, olahraga, kelas online, tugasnya begitu banyak, atau PDKT sama doi. Susah loh PDKT zaman sekarang. Kalian udah gak ketemu secara fisik. Mau kontak WA, topik juga habis. Belum lagi kalau doi jarang update Instastory dan jarang post di feed. Gimana cara kita memulai topik baru guys? Sulit kan? Terlepas dari apapun yang kita pikirkan itu sulit, ada satu hal yang jauh lebih sulit daripada yang lain, yaitu forgiveness, pengampunan. We know the idea of forgiveness. Kita ngerti kalau kita harus ampuni orang yang bersalah sama kita. Kita ngerti kalau kita harus ampuni teman kita yang suka ngebully kita.
Kita juga ngerti ini harus ampuni teman kita yang suka ngomongin kita di belakang. Kita juga ngerti kalau kita harus ampuni kakak atau adik kita yang suka egois sama kita. Kita juga ngerti kita harus ampuni orang tua kita yang jarang ada waktu buat kita dan jarang mau dengerin kita. Kita juga ngerti kalau kita harus ampuni orang tua kita yang suka berantem di depan kita dan bahkan mereka ada yang sampai cerai. Kita ngerti kita harus ampuni semua orang yang bersalah sama kita. Tapi guys, ngerti aja nggak cukup. Kita harus melakukan. Dan buat kita yang sedang mencoba melakukan atau pernah mencoba mengampuni orang, kita mungkin ada di tahap di mana gua nggak salah sama lo, tapi kenapa lo nyakitin gua terus? Gua udah pernah ampunin lu soal ini, tapi kenapa lo lakuin lagi? Mau berapa kali gua harus ampunin lo? Guys, mau dari zaman dulu sampai sekarang, mau siapapun itu, untuk soal mengampuni emang sulit. That's why salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus nanya ke Tuhan soal pengampunan ini. Yuk kita buka di Matius 18 ayat 21. Kita mulai ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus tahu bahwa mengampuni itu sulit. That's why dia datang ke Tuhan, dia nanya. Basically pertanyaan kayak, Tuhan, boleh nggak gua stop mengampuni setelah gua lakuin itu 7 kali? Dan jawaban Tuhan adalah, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Well, Tuhan itu banyak banget. Respon Tuhan ini pasti bikin Petrus kaget. Tapi Tuhan gak biarin sampai di situ. Tuhan lanjut cerita. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Sekadar info, 10.000 talenta kalau di zaman sekarang itu sekitar belasan sampai puluhan miliar rupiah. Coba kita posisikan diri kita di orang ini. Imagine kalian punya utang belasan sampai puluhan miliar, kemudian kalian gak mampu bayar ketika ditagih, kalian mau dimasukkan ke dalam penjara. Wajar nggak? Wajar, karena kalian gak mampu bayar. And then kalian minta ampun, kemudian Tuhan ini maafin kalian. Dan bukan cuma ampunin, dia hapus semua hutang kalian. Kira-kira kalian bakal happy banget apa enggak? Gue pribadi, gue bakal bersyukur banget. Karena hutang gue dihapus juga. Ini bisa jadi moment of change dalam hidup gue, di mana gue sangat bersyukur bahwa hey, hutang gue yang begitu gede itu dihapuskan. Kita pasti bersyukur banget deh kalau kita di posisi orang ini. Tapi ceritanya lanjut. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan sahamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Sekedar info, 100 dinar itu sama dengan beberapa puluh juta rupiah. Puluhan juta rupiah. Nah, coba kalian pikir nih. Kalian keluar nih, kalian barusan diampuni hutangnya puluhan miliar. Kemudian kalian ketemu orang yang puluhan juta hutangnya sama kalian. Kira-kira kalian bakal ampuni apa kagak? Coba kita hitung secara materi ya. Dengan puluhan miliar, kalian bisa beli apa banyak hal. Kalian bisa beli HP-HP canggih, kalian bisa beli sports car, kalian bisa beli dress terkenal dari desainer-desainer terkenal. Kalian juga bisa beli sepatu limited edition Adidas yang Yeezy, Air Jordan, hanya kalian beberapa orang yang punya. Kalian bisa punya itu semua dan punya banyak. Tapi orang ini dengan puluhan juta, mungkin ini bisa dapat iPhone 11 Pro Max, atau mungkin ini bisa beli beberapa barang branded lainnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kedua hal ini, itu begitu jauh. Coba kita baca ceritanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Wait. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa hanya karena kita mengerti tentang pengampunan, hanya karena kita mengerti tentang bahwa bagaimana pengampunan bekerja, hanya dengan kita menerima pengampunan, bukan berarti kita bisa dengan gampang, dengan mudah mengampuni orang lain. Dan cerita lanjut, melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu?" Jeng. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Guys, algojo adalah orang yang melaksanakan hukuman mati atau orang yang melaksanakan penyiksaan. Wajar gak tuannya marah? Wajar. Gue barusan mengampuni hutang lu begitu gede, hutang sekecil ini aja lu gak bisa ampuni. Lu gak fair banget, men. Iya gak? Kemudian Tuhan Yesus tutup ceritanya dengan ini. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Wait. Tuhan, jadi maksud Tuhan adalah kalau gue gak ampuni orang yang bersalah ke gue nih, jadi gue bakal disiksa, bakal dihukum? Let me explain it to you. Imagine, atau mungkin sekarang kalian lagi alami sakit hati, atau kalian mungkin nyimpan dendam terhadap orang lain. Kira-kira siapa yang lebih tersakiti? Diri kita atau orang yang nyakitin kita? Otomatis jawabannya adalah diri kita. Kenapa? Karena orang itu belum tentu juga merasa bersalah terhadap apa yang dilakuin terhadap kita. Orang itu juga belum tentu mikirin kita. Orang itu udah going on with his life, with her life. Sedangkan kita masih stuck di sini, nyimpen sakit hati, nyimpen dendam. Nyimpen sakit hati, nyimpen dendam, itu seperti kita itu masukin racun ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, dan itu gak baik. Tuhan udah ampuni kita semua, segala dosa kita. That's why Tuhan juga mau kita ngampuni orang lain. Dari tadi aku bahas, itu adalah perlakuan orang lain terhadap kita. Sekarang, gimana perlakuan kita terhadap orang lain? Dari kita kecil sampai kita gede, emangnya kita gak pernah buat salah? Emangnya kita gak pernah nyakitin orang lain? Coba kalian pikirin semua kesalahan kita. Emangnya kita gak pernah nyakitin orang lain? Kita pasti nyakitin banyak orang, kita pasti nyakitin orang di sekitar kita. Mungkin ada yang kita sadar, ada yang kita gak sadar. Tapi Tuhan udah ampuni semua dosa kita di atas kayu salib. That's why Tuhan juga mau kita untuk mengampuni orang lain. Remember this. Forgive like you have been forgiven. Ampuni sama seperti kita juga telah diampuni. Selama kita berpikir bahwa kita sempurna, selama kita berpikir bahwa kita jauh lebih baik daripada orang lain, kita akan sulit mengampuni orang lain. Kita harus terus-menerus ingatin diri kita bahwa kita ini orang berdosa, kita ini orang yang bersalah, dan kita gak sempurna. Kita manusia, kita masih lakuin banyak kesalahan. Kita masih bohongin orang tua kita masih berkata-kata kasar. Mungkin di depan kita kelihatan orang yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab, and then kita di belakang nonton porno, berkata-kata kasar, jelekin orang tua kita, nyakitin teman kita, bocorin rahasia teman kita, bahkan bikin teman kita nangis yang mungkin kita gak sadar. Hey, kalian sadar gak sih? Kita masih lakuin banyak salah. Begitu juga dengan orang lain. Ketika mereka lakuin banyak salah juga, harusnya kita ngampunin juga. Sama seperti Tuhan udah ampunin kita. Masa sih Tuhan udah ampunin kita gak mau ampunin orang lain? Harus fair dong. Kita harus bisa ngampunin orang lain juga. Ibaratnya kayak gini nih guys. Aku pakai tas ini, anggaplah sebutan tas ini tas ampun. Aku pakai tas ini.
tali sebelah kanan aku ini menggambarkan bahwa ini tentang pengampunan. Tali satunya adalah tali di mana aku memberikan pengampunan terhadap orang lain. Kita pikir dengan kita menerima pengampunan, kita udah melepas tali ini, kita pikir kita udah melepas beban kita. Tapi ternyata pas kita sadar, kita kayak beban kita nggak lepas. Ternyata karena kita nggak memberi pengampunan kepada orang lain. Ketika kita mampu memberikan pengampunan kepada orang lain, kita melepas beban itu. Sekarang pertanyaannya adalah, kalian mau ngampuni orang lain apa enggak? Sama seperti Tuhan mengampuni kita juga harus mengampuni orang lain. Berat mengampuni orang lain? Berat. Tapi jauh lebih berat bawa tas, bawa beban seumur hidup kita. Pengampunan itu bukan satu kali. Kadang butuh banyak kali, butuh lakuin terus-menerus selama orang lain nyakitin kita. Kita harus lakuin pengampunan terus-menerus. Tapi guys, at the end of the day, it's worth it buat kita lakuin pengampunan. So, ingat baik-baik, forgive like you have been forgiven. Ampuni sama seperti kita juga telah diampuni. Gua harap apa yang gue bagiin hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat message-Mu hari ini sehingga kami bisa belajar hal yang baru Tuhan tentang pengampunan. Ketika kami nggak mampu mengampuni orang lain, tolong bantu sadarkan kami Tuhan bahwa kami juga telah diampuni oleh Engkau. Dan ketika kami nggak mampu, kami yakin bahwa Engkau akan memampukan kami untuk mengampuni orang lain. Dan sebentar lagi kami akan masuk ke dalam small group. Tolong Kau berkati small group kami sehingga kami bisa punya diskusi yang berkualitas. Dan biarlah kami bisa mengenal teman kami lagi lebih dalam dengan diskusi ini. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you guys. Enjoy your service. Enjoy your small group and happy Sunday. So, thank you so much Kak Victor untuk apa yang Kak Victor sharingkan hari ini buat kita semua. Aku benar-benar diingetin untuk tetap mengusahakan memaafkan orang lain yang mungkin pernah bersalah sama kita atau pernah nyakitin kita walaupun susah, tapi nggak akan pernah kita sesali saat kita bisa memaafkan orang lain karena kita terlebih dahulu sudah dimaafkan oleh Tuhan. Forgiveness is worth to fight for, guys. Well, masalah fight nih, hari ini tentunya kalau ada aku kan ada Game Master. Dan hari ini Game Master kita adalah Master of Movie Emoji. Deng deng. Bersama dengan aku di sini sudah ada juara bertahan kita, Moshe. Hai Moshe. Hai Kak. How are you? I'm great. Well, happy graduation for you, Moshe. Dan Wah, happy thank graduation you, for Kak. all of you guys yang baru aja graduate dari kelas 9 ke 10 dan kelas 12 ke college ataupun university. Well, hari ini sesuatu menarik banget nih. Karena untuk menantang Moshe ada seorang perempuan cantik, masih muda banget dari grade 7 yang baru aja naik ke grade 8. Ada Naomi. Hai Naomi. Hai Kak. How are you? It's been so long. Terakhir kita ketemu I'm di good, Kak. Aruba loh. Ya. Well, hari ini guys kita akan bermain sebuah permainan judulnya tuh Master of Movie Emoji. Oke. Apa sih Master of Movie Emoji itu? Jadi aku akan memberikan nih gambar-gambar emoji dan kalian harus mengartikan apa sih judul film dari emoji-emoji yang aku kasih. Oke? Oke dong. Siap. Dan aku punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin buat kalian pada hari ini yang dibagi jadi 3 round. Oke. Siap. Kalian semua siap? Moshe, apakah kamu bisa mempertahankan juara bertahan kamu atau kalau aku sih ngerasanya kayaknya hari ini there's a woman power will empowering this Game Master. So, langsung aja kita mulai yuk permainannya. Oke, untuk di emoji pertama, siap? Ada duduk itu, ada laki-laki, dan ada palu. Apakah itu? 15 detik kalian dimulai dari sekarang.
Yang bisa Mose. langsung Naomi. bilang Mose. Mose. Flash. Salah. Naomi. Naomi, Kak. udah. Thor. Oke, Naomi. Thor. Betul Thor. sekali. Thor. 1 poin untuk Naomi ya. 1 poin untuk Naomi. Kan bener nggak ya feeling aku? Oke, langsung. Kedua di round 1 ada singa, monkey, terus itu apa tuh? Itu apa sih? Itu apa namanya? Dan ada crown, king crown. Oke, 15 detik kalian dimulai dari sekarang. Mose. Naomi. Moshe. Lion King. Betul sekali, Lion King. Let's go. Jadi 1 poin untuk Naomi dan 1 poin untuk Mr. Moshe. Oke, persaingan mulai ketat nih karena seri nih. Oke, ada panda, ada tonjok-tonjokan. Apa? 15 detik kalian dimulai dari sekarang. Mose. Moshe. Kung Fu Panda. Betul sekali. 2 poin untuk Moshe dan 1 course, poin thank untuk you. Naomi. Next, oke, ada gitu. Lalu ada money, ada rumah-rumah Tiongkok dan ada lampion-lampion cici-cici. 15 detik kalian dimulai dari sekarang. Sebutkan Moshe. nama kalian. Moshe. Crazy Rich Asians. Betul sekali. 3 poin untuk Moshe. Wow, sungguh ini bener-bener Naomi, come on, kamu bisa, you can do it. Let's go. You can. Lagi pertanyaan selanjutnya, next ada ikan, ada apa tuh namanya, kaca pembesar. 15 detik kalian dimulai dari sekarang. Mose. Naomi. Naomi. Finding Dory. Kurang tepat. Ayo silakan, boleh lagi Naomi bilang teriak. Mose Finding Nemo. Moshe Finding Nemo. Oke. Finding Nemo 4 poin untuk Moshe. Sepertinya kita sudah mendapatkan juara yang tetap bertahan di I'm Game Master sorry. kali ini. I'm so sorry Naomi, but I know you already did your best. So thank you so much for Sorry. joining us today. Well, saat aku bilang thank you itu tuh ada kasih karunia, kamu bisa merasakan itu kan? Hari ini gampang banget kok apa yang akan kita lakukan. Kan kalau nge-post foto jelek udah biasa gitu kan. Terus nge-tag kita. Nah, hari ini sekarang juga kamu harus ngirimin ke kita nih, ke aku dan tim yang ada, video kamu TikTokan dengan lagu-lagu JPCC Youth ya. Oke. Only 15 seconds. I want to see. Dan nanti kita akan upload it in JPCC Youth, Instagramnya JPCC Youth, Instastory-nya. Oke? Kamu siap ya? Lagu-lagu Yes. JPCC Youth ya. Karena kita nih udah mau menjelang Freedom Weekend. Jadi aku biarkan kamu bebas berkarya. Yang penting kamu menjadi diri kamu sendiri. Jadi orang yang autentik gitu kan, walaupun dan tetap berfun gitu. I want to see you. So thank you so much Moshe and Naomi for joining us today. Aku mau tahu dong buat teman-teman yang ikutan main Game Master emoji hari ini, aku mau lihat dong keseruan kalian gimana. Jadi please kalau ada yang nge-videoin while kalian playing the game, mention us di @JPCCYouth dengan hashtag JPCCYouthGM. So jangan lupa semuanya, kalau kalian masih mau main-main lagi bareng aku Game Master, kalian bisa loh lihat aku dan ketemu aku keseruan-keseruan Game Master lainnya di Freedom Weekend. Jadi jangan lupa ya daftarin diri kalian. So, have a nice Sunday and God bless you. Stay safe.